Ya, teman-teman, kita intermezzo dikit lah, teman-teman ya. Kita akan bahas untuk updatean ACE Hardware ya, Aceh Hardware ini tentang perubahan nama merek, teman-teman ya. Kemarin kan waktu beberapa tahun kemarin ya diganti ya. Aceh Hardware itu diganti PT-nya jadi PT Aspira Hidup Indonesia Tbk ya. Dari tadinya Aceh Hardware berubah jadi Aspira Hidup Indonesia, dan sekarang juga semua gerainya sudah mulai berganti nama, teman-teman, sejak tanggal 31 Desember ya. Jadi namanya nanti Azgo, teman-teman. Azgo nih, Azgo ya. Jadi Azgo. Ini sudah beberapa istilahnya gerainya sudah mulai diganti ya, dimulai daripada toko-toko yang berada di daerah-daerah elit mungkin ya sementara ini. Nanti mungkin keseluruhannya ada beberapa gerai, teman-teman ya, untuk si Aceh Hardware ini ya. Ini perubahan merek di 245 toko. Jadi si Azware punya 245 toko yang tersebar di 75 kota Indonesia ya. Akan dimulai secara bertahap. Adapun pembukaan toko pertama yang mengusung konsep next gen yang modern dan interaktif adalah Azgo Mall Living World atau di Alam Sutra ya. Jadi pertama kali dibuka dengan nama Azgo itu diganti gitu ya namanya. Jadi Azgo itu pertama kali di Alam Sutra ya, di Mall Living World. Nah, pada kuartal ketiga tahun 2024 perusahaan mencatat pertumbuhan laba bersih dan pendapatan bersih masing-masing 18%. Artinya si Aceh Hardware ini setelah ganti nama ya jadi Aspira Hidup Indonesia, berbenah diri gitu kan, karena kerjasamanya sudah selesai, berbenah diri, dan sekarang sudah mulai bagus lagi ya pertumbuhan penjualannya ya. Nah, sekarang si Aceh Hardware juga mengubah ya nama toko-tokonya, gerai-gerainya menjadi Azgo ya. Ini jadi bagus, teman-teman ya. Nanti siapa tahu teman-teman ya, si Azgo ini nanti menjadi kode sahamnya gitu ya. Mungkin tidak Aceh lagi gitu ya. Jadi Azgo gitu kan. Karena peraturan bursa lagi digodok juga itu ya untuk pengubahan nama daripada emiten ya. Sejak tahun 2018 sudah mulai digodok ya, teman-teman ya. Nah, mudah-mudahan setahun ini kalau ada yang mau ganti ya cepat-cepat selesai lah. Karena harus ada persetujuan daripada OJK, teman-teman ya. Oke, teman-teman, selain kita lihat untuk beritanya, karena istilahnya harus diperlihatkan apa sih pengaruhnya gitu kan, tanggal 31 Desember ini. Perhatikan teman-teman untuk Azgo, untuk LK-nya ya. Di net income-nya sudah di kuartal 3-nya itu betul, teman-teman, dia mengalami peningkatan ya. Net income-nya itu dari 183 ke 208 miliar, artinya ada peningkatan ya. Kuartal 2 sama 144 ke 161. Terus kuartal 1-nya 158 ke 205. Artinya ini selama tahun 2024 mengalami peningkatan yang sangat pesat ya. Untuk revenue-nya dari 1,8 triliun ke 2,09, artinya ada peningkatan juga sama. Terus kuartal 2-nya 1,9 ke 2,1 triliun juga sama. Kuartal 1 dari 1,7 ke 1,9 juga sama, ada peningkatan. Artinya terus berbenah dan memperbaiki. Nah, ini teman-teman yang dibilang walaupun istilahnya kerjasamanya sudah selesai, terus dia harus berbenah diri, dan dia sanggup untuk berbenah diri, teman-teman. Semakin tahun semakin meningkat gitu, teman-teman, untuk kinerjanya sebuah perusahaan, teman-teman ya. Kemarin juga sempat dihempas waktu Covid ya, dihempas itu, teman-teman. Dia pendapatnya sampai melorot gitu ya. Cuman ya karena dia bisa berbenah diri dan marketingnya bagus ya, akhirnya dia bisa meningkatkan lagi penjualannya ya. Ini sempat 2020 ya, teman-teman, dari 237 ke 114 ya. Terus ke ini tahun 2021-nya dari 40 ya 170 ke 46, bayangin aja, teman-teman ya. Tapi dia beberapa tahun ini terus meningkat untuk pendapat net income-nya. Oke, teman-teman. Sekalian kita hitung harga wajarnya ya. Nah, ini untuk PR hasilnya sekitar 15,17. Apakah itu mahal? Kita lihat di sini. Ya cenderung dijual di 18, berarti sekarang dalam posisi masih 3 kali lebih murah, teman-teman, daripada biasanya dijual di 18 ya. Terus untuk PBP-nya berapa? 2.11, tapi dia bagian dividen masih cenderung aman, teman-teman, untuk walaupun PBP-nya agak lumayan di atas 1 ya, tapi kalau dia bagian dividen lumayan, teman-teman ya, tidak terlalu mahal. Nah, untuk hutangnya DR-nya 0,01, cenderung sedikit hutangnya, teman-teman ya.
Dari equity-nya 6,1 triliun tapi hutangnya cuma 82 miliar, artinya sangat sedikit sekali. ROA-nya 13,88, bagus teman-teman, 3,88%, lebih daripada biasanya. Oke teman-teman, sembari melihatkan kinerjanya juga semakin bagus, diganti nama semakin bagus, diganti merek juga semakin bagus. Mudah-mudahan si kode emitennya ya diganti juga ya. Jadi punya istilahnya punya merek dagang sendiri, tidak ketergantungan lah teman-teman dari pihak luar untuk nebeng-nebeng gitu ya. Baik, kita akan hitung berapa sih harga wajar untuk si AC Hardware ini ya. Kita butuh yang namanya EPS teman-teman ya. EPS-nya 49,76. 49,76 dikali PR rasionya 18,03. 18,03 ya. Di 897. Kalau sekarang harganya berapa? Di 755. Berarti betul lagi murah teman, lagi agak murah dikit ya. Kita bahas nanti deh. Terus kita akan hitung berapa sih harga wajar berdasarkan PBP ya. Harga bukunya 358,53. 358,53 dikali dengan PBP, belum ditulis PBP-nya. PBP nih. PBP selama 3 tahunnya berapa, coba lihat. Di 2.32 ya. Ya, 2.32, 2.32. 2.32. Hasilnya itu 831. Kita pindahkan dulu baru kita bercerita di sini teman-teman ya. Nah, teman-teman, sekarang itu harga wajar itu menurun sebenarnya teman-teman, menurun sekitar 200 poinan ya. Dari kuartal 2 dari 1000 ke 897, PBB juga 912 ke 831 ya. Tapi kalau secara apa namanya secara sekarang gitu, harga sekarang dia mengalami benar-benar murah teman-teman ya. Nah, ini garis yang saya gariskan juga sudah mulai tertembus teman-teman ya. Kita hilangkan dulu nih. Terus kita hilangkan juga di sini untuk garis penurunannya juga sama. Nah, sekarang sudah kosong, tinggal nunggu lagi di 679. Ini adalah area penurunan berikutnya ya. Kalau dia turun teman-teman ya. Mudah-mudahan sini tertahan di angka sini ya. Tetapi kalau perhatikan teman-teman ya, walaupun istilahnya di harga sekarang ada peningkatan ya, Nah, walaupun ada peningkatan secara net income-nya, ternyata si market mengatakan bahwa Poren lagi jualan teman-teman. Poren lagi jualan, perhatikan jualan ya. Nah, ini dari mulai tanggal berapa nih? Dari harga 900 ya. Sekarang sudah berapa persen teman-teman penurunannya? Baru 19% teman-teman ya. Nah, mungkin bisa di angka sinilah teman-teman, kita gedein dikit deh. Nah, kita akan tarik berapa persen sih dia penurunannya teman-teman ya. Ke sini baru sekitar 20 persenan. Sebenarnya untuk pantulan udah bisa terjadi teman-teman sekarang ya. Kalau 30 persenan bisa di angka agak dalam dikit mungkin ya. Di angka 660-an teman-teman ya. Cuman mudah-mudahan sih tidak ke arah situ ya. Mudah-mudahan sih di 20% ada pasal, setiap 20% dia ada pantulan. Perhatikan ya. Ini di sini 20% kan ada pantulan yang mudah-mudahan bisa ditahan di situ ya. Nah, target untuk kenaikan apakah sekarang terlihat jelas ada target kenaikan? Betul, di sini ada di angka 825 teman-teman untuk target kenaikannya. Terus di sini juga ada di angka di angka sekitar 800-an ya. Nah, di angka 800 ada sudah terlihat jelas di sini target kenaikannya. Di sini ada enggak? Di sini tidak ada. Di sini tidak ada, hanya satu di angka 945. Nah, target itu saya itu 945 sesungguhnya teman-teman ya untuk kenaikannya. Jadi lebih daripada harga wajarnya. Nah, untuk perhatikan teman-teman dari mulai 10 tahunan ya. Kemarin sempat di harga murahnya teman-teman ya, waktu tahun 2022 emang di sini adalah kinerjanya 2022 itu karena Covid itu ya. Banyak gerai-gerai juga yang berhenti beroperasi di mal-mal ya. Nah, sekarang itu sudah mulai melihatkan tanda-tanda kenaikan yang bagus ya. Dijual di harga murah di 400 ya. Tiba-tiba dia ada step 1 di 600, step 2 di angka 700. Mungkin sekarang kalau ditahan teman-teman ya,
di step 700-nya mudah-mudahan sih ditahan teman, bisa nyampe ke 900 apabila dia ke bawah ya bisa jadi bisa ke angka 680. Terus sini ada nggak? Kita lihat lagi di sini adakah tanda-tanda penurunan. Nah, teman-teman kita lihat di sini nih. Jadi walaupun kinerjanya membaik tapi kalau si technical analisisnya menunjukkan dia mau ke bawah, teman-teman ya. Nah, teman-teman perhatikan di sini sudah terlihat ada PR yang harus dikerjakan yaitu di angka 602. Terus dia juga punya gap di angka 511 ya. Terus dia punya gap juga di angka 472 ya. Itu adalah area-area, kita hapus dulu ini ya. Ini gap teman-teman, tanda gap dulu ya. Nah, inilah area penurunan menurut yang saya punya teman di kali 563 juga ada penurunan di sini ya. Ini adalah area-area penurunan di angka 470, 509, 565, 604. Jadi antara laporan keuangan dan secara teknikal sudah dipadukan ya dan menghasilkan seperti ini. Nah, untuk area-area terdekatnya dia ada si ekor merah ya, dan 732-nya ada si ekor merah di situ. Udah ketemu belum? Oh, udah kemarin tadi ya. Udah ini teman-teman. Udah yang udah lah. Yang udah mau udah. Nah, tinggal di sini doang teman-teman di angka 679 ya. Mudah-mudahan sih tidak ke situ ya. Mudah-mudahan tidak ke situ. Tapi kalau secara pembuangan si Bandar Foreign cenderung ngebuang, ini gimana dong? Nah, lagi membuang tapi tenang teman-teman. Perhatikan per hari ini dia sudah masuk lagi foreign netnya 5,2 miliar. Nah, itu pertanda baik teman-teman. Jadi mudah-mudahan di area sinilah mereka disideway-kan ya, mudah-mudahan. Di sini kita lihat foreign siapa yang ambil, ada si KZ, si AK sama si BB. Nah, ini BB sudah mulai masuk di sini ya, BK juga sudah mulai masuk. Ya, di sini 3 hari ini kemarin berusaha ditahan sama Bandar Loka, cenderung Bandar Loka sekarang jualan ya. Mungkin untungnya sudah dapat, tinggal jualannya aja. Kita lihat 3 hari ini ya, tadi tinggal 30 Desember. 30 Desember. Ada si CC, si BB yang ambil, cuman si NI, AK lagi jualan nih. Si Agi mungkin disenyali sebagai bandar di sini. Maaf teman-teman. Nah, ini walaupun dibuang sama bandar lokal, cenderung diambil sama foreign dan cenderung juga diambil sama bandar di luar daripada bandar Aceh ya, yaitu si BB sudah masuk, di CDX sudah masuk ya, dan teman-teman kita sudah mulai pada masuk. Nah, mudah-mudahan ini disesuaikan ya di area sini biar si MA10-nya bisa mendekati si candle-candlenya ya. Nanti mungkin teman-teman kalau sudah mulai mendekati gitu kan, si bandar lokal ataupun juga sudah mulai ngambil lagi, kecenderungan di up-nya ada teman-teman. Kita harus perhatikan terus ya. Ini kalau saya belum bisa menentukan untuk pengambilan. Kenapa? Karena belum ada tanda-tanda untuk kenaikannya, karena MA10-nya masih berada di bawah, di atas candle ya. Saya cenderung kalau MA10-nya di bawah candle, di atas candle, cenderung saya melihat ini akan ada penurunan gitu teman-teman ya, akan ada penurunannya mudah-mudahan. Jadi si gerainya diganti, cuman responnya mungkin tidak baik ya. Jadi tidak baik direspon sama market teman-teman ya. Jadi apapun beritanya, saya bilang kan terlukis di lukisan market maker ini teman-teman ya. Beritanya kan di sini kuartal secara LK meningkat gitu kan, secara LK itu meningkat berapa 18% gitu kan. Nah, tapi lukisan market mengatakan oke, si LK-nya baik tapi saya mau jualan dulu. Nah, ini terjadilah penjualan si bandar foreign ya, dari mulai dia di harga tertinggi di 944 ya. Di 94 bukan harga tertinggi di sini ya. Nah, di 94 sini bukan harga tertinggi ya. Kalau harga tertinggi kan di angka berapa? Di angka 1800 gitu ya. Nah, dia istilahnya diturunkan kembali. Tapi dia sempat bangkit teman-teman ya, dari keterpurukan dari 400 ke harga sampai tertinggi 900. Artinya ini juga akan mengalami mungkin penurunan dikit gitu sampai ke angka supportnya bisa di angka 671 gitu ya. Kita akan tunggu lagi konfirmasi daripada si MA10-nya. Kalau MA10-nya sudah menandakan akan ke bawah lagi ya mungkin tunggu aja di area 679, siapa tuh dikasih ke sini ya, ataupun sebelumnya di tengah-tengah ini mungkin kalau ada tanda-tanda lagi penurunan mungkin akan di up lagi ya. Tapi sekarang informasinya bahwa si bandar lokal juga si bandar foreign sudah mulai melebihkan pembeliannya untuk Aceh ini ya. Oke teman-teman, mungkin untuk Aceh kita tunggu konfirmasi aja dari si bandar lokal terus akumulasi. Baru 1 hari ini doang akumulasinya melebihi biasanya ya,
karena si bandar lokal cenderung jualan teman-teman. Jadi si bandar lokal jualan karena ada yang nampung ya oke lah saya jualan seperti itulah teman-teman. Ya mereka mungkin bisa dari bawah teman-teman, punya harga di bawah ya. Dari segera MA juga sini dalam posisi penurunan dulu ya. Cenderung teman-teman lebih baik tunggu aja MA 10-nya karena berdasarkan harga wajib tinggal sedikit lagi gitu ya. Tapi target saya 945, tapi kita tunggu aja konfirmasi daripada si MA 10-nya. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman yang dapat saya informasikan, mudah-mudahan membawa manfaat buat teman-teman. Sekilas informasi tentang Aceh Hardware ya yang berubah nama jadi ASKO. Sekian dan terima kasih. Ciao.